Di mata mereka, kulihat ajaran Bung Karno membersihkan Pancasila. Ketika beranjak remaja, tak pernah terlintas di benakku untuk mempertanyakan kecintaan penghuni negeri pada ajaran Bung Karno dan membersihkan Pancasila. Kala itu, gelora reformasi yang diperjuangkan dan dijiwai secara konsisten oleh para tokoh bangsa, termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri, masih menampakkan wujud sejatinya, serta belum tercemar oleh ambisi ataupun kepentingan yang mengkhianati akar rumput. Sayangnya, akhir-akhir ini, ajaran luhur seakan semakin kehilangan tuah dan maknanya. Petuah Bung Karno digaungkan sekadar sebagai dalih pembenaran bagi keputusan atau kebijakan yang dicitrakan berpihak pada rakyat. Namun, syarat pengutamaan pribadi ataupun golongan. Pancasila dibela hanya untuk dijadikan kedok bagi segelintir elit yang ingin melanggengkan kendali melampaui masanya. Aku merasa kehilangan ajaran Bung Karno dan membersihkan Pancasila. Ku coba mencari ke berbagai sudut, tetapi yang kutemukan hanya realitas menyesakkan, bukan melegakan, apalagi mencerahkan. Aku belum hendak berputus asa. Tekad jua yang membimbingku untuk menemukan ajaran yang kucari agar dapat kukumandangkan sebagai bintang penuntun bagi sebaya dan sesama anak bangsa. Langkah membawa pandangku terpaku pada dua rumah ibadah berbeda agama yang berdiri bersisian. Dari dalam terdengar dua lantunan doa yang sama menyejukkannya. Tampak pula belia sebayaku yang akan menunaikan ibadah saling memberi kesempatan dengan senyum penuh tulus dan toleran. Tak ada kebencian atau permusuhan. Tiada perasaan paling benar atau menganggap perbedaan sebagai pemisah tampak di sorot mata mereka. Di mata mereka, kusimak ajaran Bung Karno bahwa bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Ajaran tersebut tegas membersihkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Aku melangkah lagi. Aku tak peduli kemana dan sejauh apa. Aku hanya berharap kembali menemukan ajaran luhur yang kudamba sebagai tuntunan. Mendadak langkahku terhenti saat bersua dengan sekelompok remaja yang bersemangat melakukan kegiatan kemanusiaan. Mereka tak keberatan harus menepis godaan hasrat konsumtif asalkan bisa menyisihkan uang saku untuk bisa sesering mungkin berbagi makanan bergizi dengan anak-anak bangsa yang harus seharian mengarungi kerasnya kehidupan di jalanan. Di mata para remaja tulus itu, tersirat ajaran Bung Karno betapa nasionalisme atau kebangsaan adalah kemanusiaan. Kebangsaan Indonesia haruslah dibangun di atas fondasi kemanusiaan dan solidaritas kebangsaan. Dari ajaran Bung Karno, terpancar cemerlang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah sejenak beristirahat dan bersalin pakaian agar penat berkurang, sekelompok remaja tadi bermusyawarah, bermufakat, serta beralih mencurahkan ilmu bermanfaat kepada kerabat sebangsa yang terpaksa putus sekolah. Mereka sadar tak banyak yang mampu mereka bagikan. Tapi sedikit tindak nyata tetap jauh lebih bermakna dibanding sederetan janji manis dan ungkap dusta. Dari mata para remaja yang tak ragu berjerih itu, kutemukan ajaran Bung Karno betapa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, permufakatan, kesetaraan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Dari ajaran Bung Karno tersebut, tegas terpantul sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hatiku sedikit lega melihat ajaran Bung Karno dan membersihkan Pancasila masih dijiwai oleh generasi muda bangsaku. Tapi dahagaku belumlah tuntas. Maka kulangkahkan kaki dengan tekad mereguk lebih banyak lagi ajaran luhur. Langkah jua yang membawaku bertemu sebayaku yang gemar berkunjung ke Candi Borobudur. Ia meyakini bahwa Candi Borobudur ataupun cagar budaya lainnya di berbagai sudut negeri mampu menumbuh kembangkan karakter mulia yang mendukung kedaulatan negara dan integritas teritorial. Sebagai ungkap kecintaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya tanah air yang beragam, nilai-nilai tentang kebersamaan, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menolong antar sesama warga negara melampaui perbedaan. Semua demi memastikan terjaganya integrasi, kedaulatan, dan martabat bangsa. Di mata sebayaku itu, aku menemukan ajaran Bung Karno
tentang pentingnya keberagaman sebagai pijakan persatuan. Bung Karno menekankan bahwa persatuan Indonesia bukan menjadikan keberagaman menjadi seragam atau sama, melainkan mengonsepsikan keberagaman mesti melahirkan persatuan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari ajaran Bung Karno, terungkap bahana sila persatuan Indonesia. Aku melangkah lagi. Keyakinanku kian menguat bahwa ajaran Bung Karno dan membersihkan Pancasila masih dinapasi dan senantiasa relevan dipedomani. Tak lama, aku telah tiba di sentra kewirausahaan yang digerakkan oleh kerja keras serta digelorakan oleh tekad memberi pertolongan kepada diri sendiri dan orang lain agar terhindar dari jerat kemelaratan. Dari sorot mata para perajin yang penuh semangat, kusesap ajaran Bung Karno bahwa tidak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Seluruh rakyat harus dapat mencari nafkah yang serba cukup untuk kehidupan yang lebih layak. Dari ajaran Bung Karno ini, terpantul binarsila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini aku sudah mengerti, ajaran Bung Karno dan membersihkan Pancasila belum hilang dan terlupakan. Agar tak sirna, ia harus digaungkan dan dikuatkan oleh anak-anak negeri yang mencintai bangsanya. Agar senantiasa tangguh, ia mesti dijadikan tuntunan dan diabadikan dalam laku. Aku yakin ajaran luhur ini jua yang akan membawa bangsa Indonesia menuju kejayaan serta kegemilangan di masa depan.